Waktu itu sama sekali nggak punya modal. Nggak punya modal, cuman modalnya ya ban itu ngambilnya jadi. Ban 5 ini mau buat apa ini? Mau buat apa ini? Karena ini ban ini kita beli tidak ada yang baru ini. Iya, bekas. Bekas semua. Bekas semua. Ini bagaimana cari ban baru ini, tambahan bagaimana ini? Waktu itu saya ngajak beberapa pemuda yang ada di sini, ajak ayo mau nggak gitu. Oke, mau. Paling banyak itu satu hari itu pernah 250. 250. Cuman saya yang paling utama itu adalah pemberdayaan untuk masyarakat. Nah, Mas Yazid, ini tentunya kan sukses seseorang itu saya selalu katakan bahwa tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, saya bisa ada hari ini karena ada kontribusi peranan sebuah proses kehidupan sekian puluh tahun ya. Entah itu dari teman, dari lingkungan, pendidikan ya iya, sekolah, tapi kegagalan juga itu punya kontribusi kalau kita menyikapi jadi bijak, membuat kita jadi lebih baik gitu ya. Tapi saya ingin menyoroti sedikit, tanya, siapa sih orang yang paling berpengaruh nih buat Mas Yazid? Kalau yang berpengaruh itu sebenarnya banyak ya. Cuman yang paling berpengaruh mungkin ada satu atau dua mungkin. Iya. Kalau pengalaman itu mungkin saya bergeraknya di komunitas, organisasi itu mungkin kan banyak ibaratnya orang yang berjasa nih. Iya. Memberikan motivasi, memberikan saran ini kamu harus gini, harus gini. Itu banyak ya. Ya, beberapa banyak. Tapi orang yang paling dekat menurut saya ini tetap orang tua ya. Ya, orang tua. Nah, gimana kalau hubungan dengan bapak, ibu, bapak secara khusus gimana? Ini, jadi pengalaman ini untuk river tubing nih. Waktu itu memang belum ada pelampung karena bapak punya pengalaman menjahit. Nah, ini jadi bapak pelampungnya sendiri nih. Bapak bikin sendiri pelampung. Sendiri. Wow, sendiri. Jadi bapak support sekali ya? Iya. Kita buat 80 pelampung waktu itu. Buat 80 pelampung dibantu sama ibu. Buat jahit sendiri. Kenapa? Kalau beli kita belum mampu. Kalau yang sekarang pasti saat mahal, ini ya? yang ini tuh kita harganya 100. Kita beli harganya 185.000. 185 dengan bikin cuman ini paling modal berapa ya? Ketika saya bapak itu membuat sendiri itu butuh modalnya hanya 800.000. 800.000 waktu itu. Buat sendiri, jadi masih ada ini pelampungnya, masih ada sisanya. Iya. Cuman kita harus upgrade, harus yang standar lah. Mungkin kalau bapak kan desainnya desainnya itu karena tidak spesialis membuat pelampung. Masa kecil Mas Yazid gimana? Kan lahir besar di sini ya. Rumah ini ya, rumah keluarga dia. Dulu ini rumahnya kecil ini, rumahnya depan itu kecil, rumahnya kecil. Rumahnya kecil pinggir jalan. Sini belum ada, ini belum dibangun. Ini belum ada ya? Belum dibangun. Terus dibangun. Bapak tukang jahit kerjanya, konveksi. Ya, jahit. waktu itu jahit pakaian gitu. Cuman tidak pekerjaan utama sih. Dia punya pengalaman menjahit. Bapak ibu punya pengalaman menjahit. Tapi itu pekerjaan utamanya Bapak menjahit itu atau ada kerjaan lain juga? Bapak sebenarnya di teknik sipil sih, dia di bangunan seperti itu. Kalau ibu kerjaan di pasar. Di pasar jual sayur atau? Iya. Jual kebutuhan sehari-hari. Sembako. Berapa saudara Mas Yazid? Dua bersaudara. Dua bersaudara ya? Dua bersaudara. Sama adik. Pengalaman apa yang paling membekas sampai hari ini dengan Bapak? Ya kalau mungkin yang paling berjasa itu kalau Bapak ya ini pelampung nih, ya? Pelampung ini yang jelas pelampung karena itu yang bisa mengangkat sampai saat ini, bisa bertahan hidup sampai saat ini. Iya. Ini dengan berkat pelampung itu ini dulunya rumahnya cuma depan, bisa melebar ke belakang sampai sini, bisa meluas sampai sini. Ini dulunya yang injek ini dulunya belum keramik ini. Ini ya. Belum dibangun sendiri sama Bapak nih. Bapak yang bangun sendiri. Ya, teknik sipil ya. Ya, bangun sendiri, semuanya hampir mayoritas sendiri. Pernah punya pengalaman yang ini nggak mungkin pernah kecewa, marah sama Bapak gitu waktu dalam masa pertumbuhan ini? Pastilah ya, mungkin ada ya. Pasti ada. Ada juga. Iya. Mungkin saya orang yang idealis ini. Idealis. Pokoknya harusnya seperti ini. Cuman karena ketika Bapak itu punya mengerjakan ini, ternyata berbeda dengan ide saya ini. Idenya ya. Ide mungkin agak kecewa sih, tapi itu ya wajar lah. Iya, perbedaan seperti itu cara ya. Ya. Tapi kalau dari sisi
teladan kehidupan dari Bapak nih, gitu. Apa teladan yang mungkin Mas Yajid berkata sebagai suami maupun sebagai bapak ya? Kalau aku jadi suami, kalau aku jadi bapak, ini kan anak umur berapa nih? Udah punya anak belum? Sudah toh? Nah, ya teladan apa dari seorang bapak dari bapaknya gitu kan? Karena kita kan produk dari ayah kita ya. Ya. Teladan apa yang ingin ditiru dari bapaknya Mas Yajid atau sebagai suami atau sebagai seorang ayah? Oke. Kalau bapak dan ibu itu mungkin tidak ingin anaknya berjalan ibaratnya berjalan menjauh lah, ibaratnya menjauh dari beliau. Cuma saya punya idealis sendiri nih, idealis yang intinya dari sejak SMA ini, dari sejak SMA itu saya jarang pulang ke rumah karena apa, saya sudah menekuni organisasi. Senang saya tidurnya di sekolahan, tidur di sekolahan di SMA tuh. Ya, di ruang OSIS atau ruang pramuka itu biasa itu. Kalau pulang itu biasanya hari Sabtu, malam Minggu. Karena saya kerja di setiap minggu atau hari libur itu kan kerja di tempat wisata juga. Sekolah sambil nyambi kerja. Sekolah sambil nyambi. Iya, dari kelas 2 SMA. Dan Bapak nggak melarang? Nggak melarang, cuman pengennya kan ya gimana ya? Pengennya di rumah lah. Di rumah kumpul gitu ya? Ya di rumah. Cuman saya punya idealis. Lulus sekolah saya juga jarang pulang ke rumah. Jarang pulang ke rumah. Karena yang namanya berorganisasi biasanya. Iya. Jarang pulang ke rumah. Iya. Kebetulan saya aktivitas di dunia lingkungan, dunia SAR juga. Pergi mana, Kalongan, Semarang atau di mana itu sama teman-teman pulang. Pulangnya 1 minggu baru pulang, 3 hari pulang. Gitu ya. Iya. Dan Bapak nggak marah gitu? Nggak marah, cuman ya paling biasanya dicari di mana. Cari di mana? Di mana biasanya gitu. Bapaknya Mas Yajid seperti apa sih? Sabar atau tegas ya, atau gimana? Kalau Bapak itu ibaratnya gimana ya? Cuek sih, kamu mau ngapain silahkan. Termasuk Bapak yang demokrasi gitu? Ya. Maksudnya mau karepmu yang penting baik, jangan narkoba, jangan hidup ngawur lah. Ya betul, ya seperti itu ya. Bebas yang penting terarah gitulah. Bebas memilih organisasi, berkarir, mau yang penting genah gitu ya, yang penting bener gitu ya. Iya, betul gitu. Iya. Tapi pernah nggak sebagai anak remaja ikut-ikut ya anak remaja SMA gitu? Kalau SMA itu kebetulan saya memang aktivitasnya berorganisasi. Berorganisasi sebenarnya. Ya kalau untuk kegiatan, memang saya idealisnya. Dari SMA itu punya prinsip yang punya kuat prinsip, ya orangnya. Punya prinsip seperti itu lah ibaratnya. Kalau zaman sekarang ini namanya orang-orang kekinian itu ya. Ya ibaratnya kalau saya bahasa saya itu adalah orang kekinian seperti itu. Cuman saya punya prinsip lain. Saya lebih ibaratnya apa ya? Aktivitas di lingkungan, dunia dunia pecinta alam. Dari mana? Sebenarnya bukan pecinta alam sih saya, penikmat alam. Penikmat alam. Dari mana sih? Maksudnya itu apakah Bapak seperti itu atau Ibu seperti itu? Dari mana dapat maksudnya seneng organisasi, seneng alam, pecinta alam? Dari mana sih dapetnya? Kalau Bapak itu sebenarnya nggak suka berorganisasi. Nggak suka berorganisasi. Nggak terlalu fanatik dengan organisasi seperti itulah. Cuman saya punya prinsip dari SMA itu. Ketika saya berorganisasi ternyata ilmu yang saya dapati banyak ini. Iya. Ini pengalaman ini. Dari organisasi ini ternyata melahirkan prinsip dan ideologi idealis itu punya yang bisa menguatkan seseorang seperti itu. Petualangan itu kan memang harus dicari, cuman yang ada nilainya itu bisa dihitung. Petualangan. Kalau cuma sekedar petualangan itu perjalanan. Oke, cuman kalau tidak kita ambil nilainya ya itu sama saja sia-sia. Ibaratnya kita sekolah hanya sekolah saja. Cuman kalau tidak kita ambil nilai positifnya ya sama saja. Iya. Cuma juga gitu ya. Seperti itu. Wah, ini teman Abah senang banget nih ngobrol dengan Mas Yajid ini. Kita perlu lebih banyak anak-anak muda yang idealis, ya.
suka berorganisasi, cinta alam, lingkungan penikmat alam, punya hati ingin memberdayakan masyarakat, orang lain, walaupun usianya ber-30 tahun tentunya, ya, tapi luar biasa sekali. Saya kagum sekali, dan tentunya itu tidak lepas dari peranan orang tua, orang yang paling tentunya berjasa. Orang tua, kita sudah dengar pengalaman bagaimana Bapak Mas Yazid ini sangat suportif, ya, demokrasi dalam waktu yang sama, yang penting kamu nggak macam-macam, nggak neko-neko hidupmu, ya kamu silahkan. Ya, seperti itu. Dan ini teladan yang harus diikuti oleh para ayah di luar sana, abah yang ada di luar sana, bahwa kamu bisa. Gitu. Keadaan, situasi tidak perlu memenjara kamu untuk kemudian hidup ya gagal, dibatasi oleh apapun juga. Jadi selalu ingat ini, jangan pernah menyerah. Semua peristiwa, kegagalan, peristiwa apapun yang terjadi, pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk kamu, membentuk saudara untuk menjadi seperti apa kita hari ini. Karena itu kita perlu hati yang bijak untuk menilai semua pengalaman dalam hidup ini. Saya seorang yang dibesarkan dari keluarga yang tidak kenal ayah basically. Saya nggak punya abah. Kenapa? Karena ayah ibu saya cerai ketika saya usia 50 hari. Iya, tapi itu tidak membuat saya kemudian jadi orang yang hancur dan rusak. Hanya karena saya tidak punya ayah, tidak merasa dicintai. Saya tidak pernah tahu apa artinya dipeluk, ditegur, diberikan support, dukungan oleh seorang ayah. Saya nggak pernah mendapatkan itu sejak kecil ya. Saya nggak pernah mendapatkan itu. Tetapi sekali lagi di atas semuanya, hidup itu adalah pilihan. Kita bisa belajar dari banyak hal, dan khusus tentunya belajar dari Tuhan. Dia pencipta kita, dia adalah Abah di atas segala-galanya, dia sumber di atas segala-galanya. Jadi pesan hari ini lewat ngobrol bareng Abah dengan teman Abah yang spesial dari Kalimuncul ini, ya, dari usaha water tubing Muncul ini perjuangan, kerja keras, idealisme, mimpi, tapi juga selalu kembali kepada keluarga. Baik, teman-teman Abah, kita akan jumpa pada episode-episode yang lain untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif dari desa-desa yang mungkin saudara nggak pernah dengar. Nah, buat teman-teman Abah, kalau yang ke Jawa Tengah, Salatiga dan sekitarnya, ini salah satu tempat wisata yang harus dikunjungi. Fun banget, saya pernah ya nyusuri sungai Kalimuncul ini pakai ban water tubing seperti ini, dan asik banget, pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga. Jadi kalau ke Salatiga, ini harus tempat yang harus dikunjungi. Ya, oke, sampai jumpa ngobrol bareng Abah di episode berikutnya.